Bagaimana caranya berkomunikasi dengan orang-orang yang tidak bisa ngomong dengan mulutnya, tidak bisa dengar dengan telinganya? Bagaimana caranya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini di kelas inklusif, tempat kita bersama-sama belajar mengenal dunia inklusif. Kali ini saya akan sharing tentang bagaimana cara tips sederhana cara berkomunikasi dengan orang-orang yang tidak bisa ngomong dengan mulutnya, orang yang tidak bisa mendengar dengan telinganya. Nah, ini sharing ini berangkat dari pertanyaan ya. Ada dua orang yang tanya. Yang pertama itu bukan hanya orang tapi keluarga lah. Ada sebuah keluarga ya. Keluarga itu salah satu anggotanya itu kan ada yang nggak bisa ngomong, katanya bisu gitu. Bisu, gak bisa ngomong. Nah, anak itu tumbuh remaja dan sedang pokoknya angkat-angkatnya gitu loh, gitu. Nah, keluarga itu bingung bagaimana cara berkomunikasi dengan dia itu. Piye Kang cara komunikasi? Itu dari keluarga itu. Nah, yang kedua itu pertanyaan dari mahasiswa ya. Jadi ceritanya kan saya sedang memberikan tugas kepada para mahasiswa saya di kampus UINU. Tugasnya itu intinya mencari sahabat dengan disabilitas gitu. Sahabat yang punya disabilitas itu cari di mana aja, di tetangganya gitu. Nah, ternyata ada banyak yang ketemu dengan mereka yang katanya nggak bisa ngomong, bisu, tuli gitu, nggak bisa ngomong. Dan ketika mahasiswa ini datang ke rumahnya nggak bisa ngomong, dia hanya ngomong sama orang tuanya itu loh. Bisi Pak caranya ngomong sama dia gitu, caranya berkomunikasi gitu. Nah, ini satu pertanyaan tapi dari dua kelompok ini, dan ini saya akan sharing tentang tip. Nah, bagaimana cara berkomunikasi dengan orang kayak gitu. Tapi sebelumnya perlu dipahami ada dua istilah yang beda sebenarnya. Pertama bisu, kedua tuli. Kalau bisu itu nggak bisa ngomong pakai mulut. Kalau tuli nggak bisa dengar pakai telinga. Kadang-kadang ini ya, ada orang bisa mendengar, dia nggak bisa ngomong. Ada juga orang yang bisa ngomong tapi nggak mendengar ini. Tidak selalu orang yang tuli itu bisu. Tidak selalu orang yang bisu itu tuli, nggak selalu. Ini kalau misalnya orang tuli sejak lahir, tapi bisa ngomong, biasanya ngomongnya itu nggak jelas. Ya, misalnya ada orang yang gitu kan, dia bisa ngomong sebenarnya. Tapi karena dia nggak pernah mendengar sekalipun bunyi-bunyi yang kata-kata, dia nggak bisa meniru atau nggak bisa meniru kata-kata yang biasa kita ucapkan. Punya gitu. Itu biasanya orang yang tuli tapi bisa ngomong. Karena sejak lahir omongannya pun nggak jelas, dia nggak pernah mendengar sebuah kata di telinganya, jadi ya dia nggak tahu, dia hanya bah gitu aja. Biasanya begitu. Atau orang yang tuli tapi bisa ngomong ya. Nah, tapi tulinya itu bukan sejak lahir, misalnya sejak umur berapa ya, dia sudah bisa ngomong duluan, pernah dengar ya, kemudian dia karena kecelakaan nggak bisa dengar. Nah, dia bisa ngomong. Teman saya ada di daerah Banjarnegara ya, dia yang ngomong biasa sama kayak kita ini ngomong, tapi dia nggak mendengar. Ada juga orang yang tadi kan tuli ya, bisu, nggak bisa ngomong tapi mendengar. Nah, ini bisu dia nggak bisa ngomong. Nah, ini teman-teman hati-hati loh, orang kayak gini ngerasani dan dengar gitu. Kalau dia dengar gimana, dia emang nggak bisa ngomong tapi mendengar. Nah, meskipun umumnya biasanya ya nggak bisa ngomong ya nggak bisa dengar gitu ya, punya kayak gitu. Nah, bagaimana cara berkomunikasi dengan orang kayak gitu? Intinya kan komunikasi kan sebuah pesan disampaikan oleh kita kepada orang yang kita ajak ngomong kan. Kalau paham itu namanya komunikasi gitu. Itu bisa lewat tulisan. Pertama tulisan, nulis. Daripada bingung, tulis saja. Kamu namanya siapa? Suruh baca dan nulis. Nama saya misalnya Tajib. Kamu siapa? Kamu umur berapa? Asal dari mana? Itu pakai tulisan. Tulisan ini. Nah, karena sekarang udah canggih, bisa pakai WA gitu ya.
ngomongnya itu. Intinya pakai tulisan, kita bisa berkomunikasi sama dia. Kalau dia pakai handphone ya, pakai WA itu bisa, pakai teks. Meskipun kadang-kadang diingat ya, kata-kata yang ditulis oleh teman-teman begitu biasanya kata-katanya itu ya struktur bahasanya itu beda dengan kita kadang-kadang. Nah, kita jangan kemudian mengejas ini kalau nulis itu kacau, jangan begitu, karena strukturnya agak beda gitu, struktur bahasanya itu orang-orang yang begitu. Kalau dia nggak bisa nulis gimana? Nah, ya pakai bahasa simbol itu tapi terbatas ya. Simbol misalnya nama ya pakai apa nama itu, namamu siapa, oh ya simbol lah, kamu udah makan belum misalnya gitu, makan belum, itu kan makan, pakai simbol. Sekarang banyak sekali aplikasi yang bisa dipakai untuk berkomunikasi dengan mereka gitu, ada banyak banget. Nah, jadi satu dari kata-kata dengan tulisan, dengan simbol, dengan aplikasi ini juga berkaitan kata-kata. Misalnya orang yang nggak bisa ngomong tapi bisa dengar ya, nah, dia akan nulis. Nah, ada aplikasi text to speech kan, ditulis, nah, dia kemudian keluar jadi suara gitu. Nah, yang kayak gini nanti saya akan bikin video khusus ya tentang bagaimana menggunakan aplikasi untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang tuli atau yang bisu gitu. Jadi pertama tulisan, kedua simbol. Nah, ketiga itu pakai aplikasi nih. Ini juga bagian dari tadi tulisan, dan yang paling ini adalah bahasa isyarat. Bahasa isyarat. A misalnya A B gitu, bahasa isyarat loh. Nama kamu siapa ya? Ini nama, ini kan nama. Bisa di sini kan nama siapa. Itu isyarat. Teman-teman perlu bahasa isyarat. Nah, yang mau belajar isyarat ini teman-teman, khususnya yang mahasiswa yang ketemu sama anak tuli ini di sini nih. Ini ada cara belajar isyarat sangat dasar ya. Perlu dipelajari, ini penting. Belajar bahasa isyarat. Bahasa isyarat itu saya kira ya bahasa yang sering dipakai gitu ya. Yang dipakai oleh banyak orang. Kalau teman-teman lihat TV itu di bagian ini ya, di sini atau di sini kan biasanya kan ada orang gini. Nah, itu bahasa isyarat itu. Isyarat tangan. Jadi kalau teman-teman belum bisa belajar. Tapi kalau belum bisa kan bisa pakai tadi tulisan atau pakai tulisan, pakai simbol. Intinya kan pesan teman-teman tersampaikan itu tersampaikan. Bahasa isyarat itu penting ya. Bahasa isyarat itu penting bukan cuma untuk dia. Jadi bahasa isyarat itu teman-teman yang punya keluarga. Nah, ini mestinya semua anggota keluarga itu belajar bahasa isyarat. Jadi bisa berkomunikasi. Itu bukan hanya si tuli tok ya, si bisu tok yang bisa pakai bahasa isyarat, tapi semua anggota keluarga mestinya bisa bahasa isyarat. Teman-teman mahasiswa yang itu juga mestinya bisa. Bagaimana mau berkomunikasi sama orang itu kalau nggak bisa bahasa isyarat? Belajar makanya. Jadi itu sederhananya ya, bagaimana cara komunikasi dengan mereka ya begitu. Cara lain ya mungkin banyak ya, tapi intinya itu pakai bahasa tulisan, bahasa simbol, atau pakai bahasa isyarat. Dan ini harus dipelajari ya kan, dan teman-teman punya semacam kewajiban untuk mempelajari, kewajiban ya bukan hak, kewajiban mempelajari bahasa isyarat agar teman-teman tuli itu mereka bisa berkomunikasi dengan kita. Sekali lagi itu tips sederhana bagaimana cara berkomunikasi dengan teman-teman yang mengalami gangguan saraf di bibir ini, pengucapan dan juga pendengaran itu. Kalau ini bisu, ini tuli, sehingga mereka yang mengalami itu tetap bisa connected, tersambung dengan kita itu. Kalau enggak kan mereka sendirian. Makanya kita yang wajib belajar itu, sehingga mereka bisa menjadi bagian dari kehidupan kita. Gitu ya, terima kasih atas perhatiannya. Ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.